Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanur Hakim, dengan mahasiswa dari semester konversi ya, dari tahun 2024. Sekarang saya memasuki semester genap dengan nomor induk mahasiswa saya 240401020043. Saya berasal dari Purwakarta, Jawa Barat. Pekerjaan saya saat ini sebagai pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang sistem multimedia yang saya ambil yaitu di pemerintahan ya, yaitu menjelaskan tentang sistem yang tim kami buat, yaitu namanya si ATEP, kepanjangan dari Sistem Informasi Administrasi Terpadu dan Validasi. Ya, intinya di dalam sistem ini ada validasi dokumen-dokumen atau produk-produk yang dihasilkan dari apa namanya instansi kami atau BKPSDM sendiri seperti surat mutasi, surat apa namanya surat SK, surat keterangan, terus surat-surat yang lainnya yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Kenapa sih dibuatkan eh, sistem seperti ini? Karena berawal dari adanya pemalsuan dokumen. Seperti pernah ada kejadian ketika pemeriksaan atau laporan dari Taspen. Nah, di situ ada data yang tidak sesuai. Ternyata SK pensiun nomor dengan namanya tidak sesuai. Nah, itu eh, berarti ada namanya manipulasi data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu di sini dibuatkanlah sistem validasinya. Jadi ketika produk BKPSDM itu keluar, ada barcode atau QR code untuk memvalidasinya. Ketika kita scan QR code tersebut, maka di situ eh, tertampil tertampil keterangan-keterangan seperti surat, tanggal surat, nama dokumen, terus nama di dalamnya, terus siapa yang eh, menandatangani dan pengetahuannya. Nah, di situ itu salah satunya yang ada di si ATEP ini. Terus ada juga di si ATEP ini fitur untuk apa namanya cuti ya, cuti secara online. Jadi untuk melaksanakan cuti atau pengajuan cuti tidak ada hard copy-nya. Jadi kita sudah buatkan secara online itu bisa digunakan apa namanya cara di HP gitu ya, karena berbasis web. Nah, kita pengajuannya bisa di mana saja dan kapan saja. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai ya. Untuk saya akan share dokumen. Ya, oke. Nah, ini ya. Hmm. Oke, seperti yang saya bilang tadi, tab ini digunakan karena pada awalnya kita untuk memvalidasi dokumen-dokumen atau produk-produk yang keluar dari BKPSDM sendiri agar tidak dimanipulasi datanya dan benar-benar itu
produk atau dokumen yang keluar dari BKPSDM sendiri. Untuk fungsinya apa? Jadi itu tadi agar instansi-instansi yang lain membutuhkan keterangan atau administrasi pegawai, terutama ASN di Kabupaten Purwakarta ini memang benar eh, administrasi atau surat-surat yang dikeluarkan dari BKPSDM sendiri. Ya, karena dengan adanya sistem ini lebih cepat ya pelayanannya kepada ASN di Purwakarta karena dengan adanya ini otomatis untuk memvalidasi orang atau siapapun tidak perlu datang capek-capek ke kantor BKPSDM ya yang menghemat waktu juga dan lebih efektif dan efisien. Nah, di sini ada eh, aplikasinya ya. Ini ada form login ya. Jadi form login ini fungsinya apa? Form login itu eh, untuk di sini itu ada yang digunakan sebagai administrator, operator, dan juga user. Administrator fungsinya full akses. Terus ada operator. Operator di situ ada, oh maaf, ada head juga ya. Head itu yaitu untuk memvalidasi cuti atau pimpinan tertinggi, yaitu kepala orang nomor satu di BKPSDM. Nah, operator untuk memvalidasi eh, data juga untuk pembuatan data dokumen yang dibuat dan juga ada user. Nah, user ini fungsinya hanya untuk pengajuan cuti saja ya. Jadi untuk level validasi dokumen atau produk yang ada di BKPSDM itu dari operator ke atas ya. Di tiap bidang ada operatornya. Di BKPSDM itu ada 3 bidang dan 1 sekretariat. Jadi totalnya ada 4, kurang lebih ada 4 operator dan 1 kepala. Ini tampilan loginnya ya. Nah, nah ini halaman utama. Kita zoom dulu. Ini halaman utama pada modul. Di sini tertera eh, cuti ya. Cuti dari di tahun 2024. Terus ada juga cuti yang telah terpakai dan sisa cutinya. Ya, jadi total cuti dikurangi sisa cuti terpakai dan sisanya ada di sini. Terus ada modul validasi dokumen. Nah, ini ya validasi dokumen. Di sini ada di dalam untuk akses administrator ya. Semua itu ada home, validasi dokumen, master pegawai, kalender, master cuti, pengajuan cuti, approval cuti, report cuti. Elemen-elemen itu biasanya ini di sini itu ada namanya golongan, seperti golongan pegawai, terus nama bagian atau bidang, ya. Dan ini ada submenu pengguna, yaitu untuk mengganti password ya. Nah, ini tampilan dari validasi dokumen. Nah, untuk menambahkan dokumen yang akan divalidasi, kita cukup mengklik tambah dokumen. Nah, ini tampilannya diisi dulu nama dokumennya seperti nomor surat itu wajib ya. Terus nama dokumen apa? Terus tanggal dokumen dikeluarkan, jenis dokumennya apa, perihalnya misalkan ini untuk atas nama siapa, misalnya ya. Badan pengelola yaitu untuk saat ini masih ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Terus bidang yang pembuat di sini tuh ada 3 bidang, ada bidang pembinaan, pengadaan, bank SDM, dan 1 sekretariat. Penandatangannya di sini ada yang berlevel head yaitu ke kepala bidang atau kepala badan. Nah, para parap di sini
Ada dari mulai Kasubag ya, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Program Keuangan dan Pelaporan, terus dari Kepala Bidang, Sekretaris. Nah, di sini bisa di paratnya. Nah, setelah melakukan, langsung klik setelah diisi semua. Oh, jangan lupa juga lampirkan dokumen PDF-nya ya. Jadi suratnya itu atau produknya itu harus berbentuk file PDF. Jadi kondisi ini dilakukan sebelum tanda tangan elektronik. Kenapa? Karena jika sudah dilakukan tanda tangan elektronik, nanti si tanda tangan elektroniknya itu tidak dapat divalidasi atau hilang gitu ya validasinya. Nah, ini wajib tambah dokumen dulu ya. Setelah sudah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ini contoh ya, isi dokumen. Nah, akan keluar QR code. Sudah terverifikasi. Nah, ketika itu pilih validasi QR code atau sertifikasi dokumen. Ini sebenarnya fungsinya sama saja. Hanya ada perbedaannya dari jika sertifikasi dokumen di sini ada logo BKPSDM-nya dan lebih kecil ya. Untuk validasi ini eh maksudnya lebih kecil ketika di convert atau di outputnya. Nah, setelah data tersimpan maka muncul dalam daftar dokumen. Dokumen tersimpan di bubuk QR code pada file dokumen. Nah, di sini bisa namanya. Nah, sini pembubuhannya ya. Ketika sertifikasi dokumen kita akan keluar di sini. Ini contoh misalkan petikan keputusan Bupati Purwakarta. Ya, kita atur sendiri besar kecilnya. Terus mau ditempatkan di mana bebas ini. Nah, ketika sudah dibubuhi, langsung kita unduh. Misalkan kita ada di atas ini, bebas ini ya, mau di mana saja, langsung kita unduh. Nah, ketika diunduh, eh, posisinya akan seperti berupa PDF hasil unduhan tersebut dengan sudah ditempelkannya QR code. Nah, dari hasil tersebut bisa di scan apa sih namanya dokumen tersebut bahwa telah diterverifikasi atau tervalidasi. Jadi dokumen itu asli produk BKPSDM. Jadi tidak bisa ada oknum-oknum yang mengganti. Misalkan ini di dokumen tersebut di-scan atau diganti namanya. Tapi ketika dicek di apa namanya QR code namanya tidak sesuai. Nah, berarti itu namanya tidak valid ya dokumen tersebut karena yang valid itu yang berdasarkan data hasil scan QR code. Nah, terus ada apa lagi? Ada men- menu modul master pegawai ya. Di sini untuk cuti kita wajib untuk mendaftarkan atau input data pegawai terlebih dahulu ya. Di diisi diisi menu pegawai ini ada username-nya, terus password yang harus diisi untuk dibuka di login, terus level itu yang tadi saya bilang seperti head, administrator, user, apa eh op- user apa operator ya. Jadi ada 4. Nah, itu untuk hak aksesnya. Nah, di sini khusus jika kepala badan harus dicentang. Nah, ini model kalender, yaitu tujuannya untuk memberikan data hari libur nasional atau tanggal merah pada kalender nasional. Sehingga apabila terdapat pegawai melakukan cuti dan melewati tanggal merah, maka jumlah hak cuti pegawai tidak berkurang. Ya, untuk dapat mengakses menu ini dapat mengklik menu kalender yang ada di menu bar sebelah kiri.
Ini untuk import ya. Nah, ini modul master cuti ya. Master cuti ini fungsinya untuk mengatur dan memperbaharui jumlah jatah cuti pegawai pada tiap tahunnya. Jadi ketika awal tahun atau akhir tahun, semua sudah beres, tidak ada yang melakukan cuti di hari tersebut. Untuk memulai dari awal tahun, sebelum awal tahun, kita harus sudah generate pembaruan cuti. Jadi kita dari awal lagi. Misalkan sisa cuti di tahun 2024 ada 4 lagi ya. Dia nggak akan menggunakan sampai akhir tahun. Nah, di tanggal 31 atau 1 Januari 31 Desember 2024 atau tanggal 1 Januari 2025 itu harus sudah digenerate. Jadi kembali lagi ke hak cutinya 12. Yang empat tadi hangus ya. Jadi sebelum digunakan harus di generate. Generate itu semua pegawai tidak satu-satu. Nah, untuk pengajuan cuti ada di Banubar pengajuan cuti. Di sini ada 3 pilihan ya. Ajukan cuti, status cuti, dan data cuti. Ajukan cuti ya. Kita lihat mengisi form yang ada dengan alasan eh, tanggal cutinya ya. Nah, setelah dilakukan langsung klik ajukan cuti. Maka akan ada keterangan ini statusnya apa, menunggu approval dari atasan langsung. Nah, langsung ini menunggu approval dari atasan langsung. Nah, yang tadi sebagai operator yaitu kepala bidang langsung fungsinya approval ada di menu bar ya sebelah kiri tadi untuk approve. Ketika approve sudah selesai oleh ke atasannya, maka akan lari ke sekretariat, bagian sekretariat, ke tepatnya ke sekretaris badan. Fungsinya apa? Mengetahui ya selaku pengelola kepegawaian. Nah, itu bahwa ada pegawai dari BKPSDM yang akan melakukan cuti. Setelah di ACC atau di approve, maka akan lari ke kepala badan. Nah, di sini sebelum sebelum ke kepala badan atau bagus baiknya pas pengajuan cuti harus sudah meminta nomor ke bagian akhir ya nomor surat cuti. Jadi untuk diinput. Nah, ini format dari surat. Jadi kita hanya cukup memasukkan nomor surat. Nanti sudah terinput manual sini. Udah ada formatnya. Nah, ini contoh ketika atasan sudah meng-ACC ya atau approve. Nah, di sini akan keluar QR code. Ketika di-scan, maka itu akan ketahuan siapa yang meng-ACC-nya, kepala nama, jabatan dan juga NIP yang akan keluar. Nah, ini contoh reward cuti yang telah dipakai ya oleh seseorang. Nah, ini daftar pemohon cuti biasanya untuk kepala atau sekretaris dan juga kepala bidang, sekretaris dan juga kepala badan yang bisa hak akses ini. Ya. Nah, setelah selesai menjalankan cuti, form cuti sudah selesai semua di ACC sampai kepala badan. Fungsi sekretaris memastikan apakah dia benar-benar melakukan aktual cuti. Aktual cuti yaitu misalkan dari pengajuan cuti hanya dia pengajuannya 2 hari. Apakah dia benar-benar melakukan cuti 2 hari? Apakah 1 hari? Nah, di situ fungsinya aktual cuti. Nanti ada di situ di cuti agar setelah aktual cuti ini diklik atau di approve, maka proses pemotongan cuti akan dilakukan. Ya. Maka yang tadinya 12 ketika diambil 2 maka sisa 10. Nah, di situ setelah aktual cuti.
Nah, laporan cuti digunakan untuk melaporkan ada berapa cuti yang terverifikasi atau ada berapa orang yang melakukan cuti di periode tertentu. Bisa dipilih, ya. Nah, mungkin itu aja eh, salah satu contoh dari sistem multimedia yang ada di pemerintahan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi orang yang membutuhkan, ya. eh Mohon maaf saya telat mengisi atau memenuhi tugas UAS kali ini ya Bu. eh Dikarenakan seperti maaf, seperti Pak Dwi bilang, alasan kolosal. Memang benar itu tidak bisa dipungkiri, alasan kolosal yaitu saya sibuk bekerja. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.